Oke, kembali lagi di channel YouTube Dewan Perwakilan Politik. Jadi kami sudah mengatur kurikulum apa sih pendidikan politik yang pas untuk masyarakat Indonesia. Setidaknya dasar-dasar ilmu politiknya lah. Harapannya ketika masyarakat mengetahui dasar-dasar ilmu politik, masyarakat tuh bisa lebih naik tingkatannya, bisa lebih naik derajat keilmuannya gitu, apalagi tentang politik. Nah, kenapa ini penting? Teman-teman gini, kita itu banyak belajar sesuatu tentang di sekolah ya. Semua ilmu yang dipelajari di sekolah itu penting. Tapi adakah yang benar-benar berfungsi gitu sampai sekarang? Mungkin sedikit. Gue nggak bilang semuanya nggak berfungsi ya. Pasti ada berfungsi. Tapi untuk ilmu politik beda. Ilmu politik itu kita realisasikan, kita fungsikan itu setidaknya 5 tahun sekali, dan itu rutin berkali-kali itu sampai kita meninggal mungkin ya. Itu 5 tahun sekali, itu sudah pasti. Tapi sayangnya sekolah belum benar-benar ngasih pelajaran sepenting itu. Yang penting itu belum diajari benar-benar. Itulah mengapa pada video kali ini kita akan ngomongin soal apa itu politik. Oke, pengertian politik bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengertian secara luas, dan yang kedua adalah pengertian secara sempit. Apa itu pengertian politik secara luas? Pengertian politik secara luas itu seperti yang kita lakukan sehari-hari, yaitu negosiasi, berdebat, berdiskusi, bermusyawarah, ngobrol. Sekedar ngobrol tuh ada politik-politiknya sebenarnya. Apalagi kita berargumentasi, kita memanfaatkan orang lain, itu ada politik-politiknya. Karena kenapa? Karena manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu tidak jauh dari yang namanya politik. Tapi ada juga pengertian politik secara sempit. Ya, yang kita akan omongin di video-video ini. Jadi kita akan ngomongin tentang pengertian politik secara sempit. Itu apa? Misalkan tentang presiden, tentang DPR, tentang legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, dan segala macamnya. Demokrasi, republik, komunisme, liberalisme, dan yang lainnya. Itu adalah pengertian politik secara sempit. Oke, kenapa politik itu harus ada? Sebenarnya politik itu diharuskan atau dimanfaatkan manusia untuk menjadikan kehidupan menjadi lebih baik. Jadi kalau misalkan lo ngelihat banyak yang KKN ya, korupsi, kolusi, nepotisme, itu adalah penyalahgunaan dari politik, penyalahgunaan dari kekuasaan. Karena pada dasarnya fungsi politik itu adalah menjadikan kehidupan menjadi lebih baik, menjadi lebih teratur, dan menjadi lebih indah. Menjadi lebih indah. Terus mari kita bayangkan bagaimana kira-kira kalau politik itu nggak ada. Gini, kita bayangkan dalam sehari aja, politik, hukum itu nggak ada. Mungkin besoknya ada yang dibunuh. Mungkin hari ini, detik ini pun rumah lu kemalingan. Dan mungkin rumah lu akan dibakar oleh warga karena banyak warga yang sebenarnya nggak suka sama lu gitu kan. Karena kenapa? Hukum itu adalah produk politik. Politik itu yang menguasai segala lini kehidupan. Tidak ada politik, ya namanya nggak ada peraturan. Tidak ada peraturan, chaos. Bahkan untuk wilayah yang katanya anarki, tidak ada negara di dalamnya, itu tetap dibutuhkan yang namanya politik. Tapi politik secara pengertian yang luas. Mungkin warga politik pernah ngedengar yang namanya politik praktis. Apa itu politik praktis? Politik praktis seperti namanya, mempraktiskan politik. Praktis itu kan kalau bisa kita bayangkan ya ngegampang-gampangin lah gitu kan. Mudah gitu, praktis. Jadi politik praktis itu adalah mempraktiskan atau mempermudah politik. Jadi kalau kalian pernah dengar siapapun berhak dipilih dan memilih, ya itu salah satunya, salah satu dari pengertian dari politik praktis. Tapi sayangnya dengan kemudahan politik praktis ini, banyak orang-orang yang belum sanggup, belum ahli, atau belum punya ilmu yang cukup di politik tapi sudah terjun ke politik. Itu aja mungkin pengertian tentang politik di video ini.